Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Amma ba'du ikhwani wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. InsyaAllah ta'ala sebentar lagi kita akan sama-sama mempelajari buku yang berjudul 4 Langkah Praktis Menghitung Warisan. Ya. Namun ya sebelum kita membahas materi demi materi yang ada dalam buku ini, saya ingin memberikan sedikit mukaddimah atau pengantar yang mudah-mudahan bisa membantu kita untuk lebih memahami apa yang nanti akan kita pelajari ya. Yang pertama yang ingin saya sampaikan berkaitan dengan definisi ilmu waris. Ya, ilmu waris atau nama lainnya ilmu faraid atau ilmu mawaris. Definisinya adalah ilmu yang mempelajari tentang cara membagi harta warisan, ya harta peninggalan si mayit, ya orang yang sudah meninggal dunia, secara fikih dan hitungan matematika, ya. Jadi ketika kita mempelajari ilmu waris itu nanti melibatkan dua ilmu. Pertama ilmu fikihnya, yang kedua ilmu matematikanya. Ya, saya akan memberikan sedikit gambaran ya supaya lebih jelas. Misalnya ada kasus gini. Misalnya ada seorang laki-laki ya, si fulan misalnya, dia meninggal dunia. Ya. Kemudian kerabatnya itu cuma satu orang istri dan satu orang anak laki-laki. Harta warisnya itu ada 8 miliar misalnya. Nah, bagaimana cara kita membagi harta peninggalan si fulan ini yang 8 miliar? Caranya yang pertama ya kita tinjau dari sisi fikihnya dulu. Ya, di antaranya kita kaji bagian istri itu berapa berdasarkan tinjauan fikih. Nanti kita dapati istri dapatnya 1/8 karena mayit punya keturunan. Ya kalau mayit nggak punya keturunan itu dapatnya nanti 1/4. Sedangkan anak laki-laki itu ya berdasarkan tinjauan fikih bagiannya sisa. Nah, kemudian ya bagaimana caranya kita mengetahui bagian sisa ini? Ya untuk mengetahuinya kita kaji dari ilmu matematikanya. Nah, seperti itu ya maksud dari secara fikih dan hitungan matematika. Ya, ini definisi ilmu waris ya. Kemudian hukum mempelajari ilmu waris ya. Para ulama telah menjelaskan ya bahwasannya mempelajari ilmu waris itu hukumnya fardu kifayah ya. Jadi kalau sudah ada sejumlah orang yang cukup yang mempelajarinya, yang sudah mempelajarinya, maka yang lain gugur kewajibannya. Sehingga yang lain itu hukumnya sunnah saja ya mempelajari ilmu waris ya. Namun ya walaupun mempelajari ilmu waris ini hukumnya fardu kifayah, tapi tetap penting ya dipelajari oleh seluruh kaum muslimin. Ya, kenapa? Karena pada kenyataannya di masyarakat kita ini ya masih banyak yang merasa kesulitan untuk mencari orang yang bisa dijadikan tempat bertanya ya atau tempat berkonsultasi ketika ingin hitung warisan. Ya coba aja kita tanyakan kepada diri kita masing-masing ya ketika kita ingin membagi warisan, ya kita ingin menghitung bagian-bagian ahli waris, kira-kira ya siapa yang bisa kita jadikan tempat bertanya. Ya, kalaupun ada ustadz misalnya di tempat kita, kira-kira mudah nggak kita untuk menemuinya, berkonsultasi kepadanya. Ya, ternyata banyak yang masih kesulitan. Ya, sehingga penting ya ilmu waris ini tetap penting ya dipelajari oleh kita sebagai kaum muslimin supaya nanti kita bisa ya secara mandiri menghitung bagian-bagian ahli waris. Ya, dan juga kalau kita paham ilmu waris itu nanti kalau kita berkonsultasi kepada ahli ilmu ya kepada ustadz nanti akan nyambung komunikasinya. Atau misalnya kalau kita ingin bertanya jarak jauh lewat tulisan, nanti kita menyampaikan informasinya itu lengkap. Ya, kita sebutkan semua ahli waris yang masih hidup sebab ya sebagian orang banyak yang nggak tahu ya siapa saja yang termasuk ahli waris sehingga kadang ketika berkonsultasi ya dia menyampaikan datanya nggak lengkap, nggak semua ahli waris itu disebutkan. Jadi ya meskipun hukum mempelajari ilmu waris ini fardu kifayah, tetap penting ya dipelajari oleh ya kita ya kaum muslimin supaya kita bisa nanti secara mandiri ya menghitung warisan, dan kita juga paham ya kalau kita nanti berkonsultasi kepada ahli ilmu kita paham dengan penjelasan mereka jadi bisa nyambung ya. Nah, ini berkaitan dengan hukum mempelajari ilmu waris ya. Kemudian ya saya sampaikan juga target kita ya dalam mempelajari buku ini yang ingin kita capai. Yang pertama itu kita nanti paham
ya, kaidah dasar hitung waris. Kemudian kita bisa menghitung kasus waris ya, kasus bagi waris untuk kasus umum yang biasa terjadi di masyarakat. Insya Allah kita nanti bisa menghitungnya kalau kita sudah menyelesaikan semua materi dari buku ini. Kemudian kita juga bisa menggunakan aplikasi hitung waris yang sudah banyak beredar ya. Dan kita juga paham dengan hasil hitungannya. Kalau kita sudah belajar ilmu waris, ya di samping kita bisa menggunakan aplikasi waris, kita juga paham ya dengan hasil perhitungan di aplikasi itu. Ya kita mengerti misalnya ini bagiannya segini, terus kenapa kok ini enggak mendapatkan bagian. Ya insya Allah nanti kita jadi paham. Nah demikian ya sedikit muqaddimah yang ingin saya sampaikan ya. Dan juga perlu saya sampaikan juga ya terkait cara belajar yang disarankan ya. Ya saya sarankan antum yang ingin mempelajari ilmu waris ini hendaknya meluangkan waktu minimal 1 jam sehari ya untuk belajar ilmu waris, dan belajarnya fokus, harus fokus ya, enggak diselingi kegiatan yang lain, enggak sambilan belajarnya. Kemudian nanti antum simak videonya ya sambil membaca bukunya. Nanti e-booknya bisa antum download ya, di share di link di apa namanya, bagian deskripsi ya, saya berikan link download bukunya. Nanti silakan antum print ya supaya nanti bisa menyimak video sambil membaca bukunya. Kemudian ya antum catat hal-hal penting yang nanti diberikan. Nanti sambil kita membaca bukunya mungkin ada informasi tambahan yang akan saya berikan, maka antum langsung tulis di bukunya, coret langsung di bukunya, jangan di lembar terpisah. Karena itu cara yang paling efektif ya, supaya nanti kalau kita melakukan murojaah, mengulang pelajaran, nanti kita ya sudah bisa dapatkan langsung informasi tambahan di situ. Kalau kita tulis di lembar terpisah takutnya tercecer ya. Kemudian kalau masih ada yang belum jelas, silakan antum tanyakan ya di kolom pertanyaan di situ. Kemudian di kolom komentar ya maksudnya, silakan ditanyakan, dan kemudian ya ulang-ulang terus pelajarannya, dan jangan lupa untuk mengikhlaskan niat ya dalam belajar, dan juga senantiasa berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar diberi kemudahan dalam mempelajari ilmu-ilmu yang bermanfaat. Ya demikian ya sedikit pengantar dari saya. Ya semoga kita diberi kemudahan untuk mempelajari buku ini ya, buku 4 langkah praktis menghitung warisan. Ya, kalau ada yang belum jelas silakan antum tanyakan di kolom komentar, dan jangan lupa untuk ya share materi ini supaya teman-teman yang lain bisa belajar bareng di sini ya, supaya kita juga mendapatkan pahala jariyah ya karena telah menunjuki kebaikan kepada orang lain ya, untuk sama-sama belajar ilmu-ilmu yang bermanfaat. Barangkali ini ya yang bisa saya sampaikan, lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.